disayang Allah, dibahagiakan Allah, diberkahi Allah, dilindungi Allah, dijaga Allah, dirahmati Allah. Semoga semuanya disayang Rasulullah, dirindukan Rasulullah, disyafaati Rasulullah. Semoga semuanya kelak di hari akhirat ada dalam rombongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Semoga semuanya, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya menjadi wanita yang hidupnya bahagia, hidupnya terjaga, solehah, istiqomah di jalan Allah, matinya husnul khatimah. Di akhirat Allah masukkan kita semua ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab, birahmatika ya arhamar rahimin, bijudik ya ajwadal ajwadin, innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Menjadi wanita yang Allah mau, tema kita pada hari ini. Dan kita sudah dikasih contoh-contoh dari perempuan-perempuan salehah yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan dalam Al-Qur'an. Seperti merekalah wanita-wanita yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan di hari-hari ini, di hari-hari jelang hari raya Idul Adha, di hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita contoh-contoh perempuan-perempuan yang Allah Subhanahu wa taala mau untuk kita jalani hidup kita dengan tata cara mereka. Bulan Dzulhijjah mengingatkan kita kepada perempuan-perempuan hebat yang tepat seperti itulah Allah Subhanahu wa taala inginkan kita menjalani kehidupan kita. Kita berkaca di hari-hari yang mulia ini, bercermin dari kisah perempuan-perempuan mulia. Siti Sarah, Siti Hajar. Ustazah, Siti itu emang orang Arab ya Ustazah? Siti itu dari kata-kata Sayyidati. Sama orang Arab biasa disingkat jadi Siti. Sama orang Pontianak jadi Siti. Artinya adalah tuan kita, artinya adalah perempuan mulia. Laki-laki Sidi, disingkat jadi Sidi aja. Dari kata-kata Sayyidi. Sayyidi jadi Sidi. Kalau perempuan Sayyidati jadi Siti. Sama orang Indonesia jadi Siti. Sayyidah Hajar, Sayyidah Sarah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, menikah Sayyidah Sarah dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Seorang laki-laki soleh nabinya Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatu. Sayyidah Sarah sendiri perempuan luar biasa, soleha, kalangan bangsawan. Ayah ibunya soleh-soleha, dari keluarga berilmu, dari keluarga yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Namun subhanallah, laki-laki soleh ketemu perempuan soleha. Mestinya semuanya baik-baik saja, tapi hidup memang tak akan pernah menjadi mudah bagi siapapun. Jangan pernah berharap kamu punya hidup yang mudah, teman-teman. Nggak ada ceritanya. Pasti yang namanya hidup ada masalahnya. Pasti yang namanya hidup ada ujiannya. Pasti yang namanya hidup ada perjuangannya masing-masing. Gak ada ceritanya orang hidup gampang aja gitu. Gak ada ceritanya. Pasti ada ujiannya. Demikian pula Nabi Allah Ibrahim, Siti Sarah menikah lama, Allah tidak juga karuniakan anak pada keduanya. Padahal dua-duanya sama-sama soleh-solehah.
Maka kamu kalau ada orang nikah lama nggak punya anak, jangan dibilang kurang soleh tuh. Istrinya kurang solehah kayaknya, kurang banyak doanya. Doanya nggak mustajab, nggak didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak begitu saudaraku sekalian. Apalagi ucapan belum dipercaya sama Allah buat dapat anak. Menurutmu wanita yang hamil di luar nikah udah dipercaya sama Allah gitu? Kan nggak gitu ceritanya. Urusan anak mutlak hak Allah Subhanahu wa taala, hak ini kata yang paling susah saya ucapkan nih. Hak apa? Prerogatif. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya kepada hamba-hambanya. Mutlak. Rahim itu adalah areanya Allah Subhanahu wa taala. Allah beri yang Dia kehendaki, Allah tidak memberi yang Dia kehendaki. Sesuai dengan waktunya Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, mungkin karena zaman itu belum ada ini Ustazah. Belum ada bayi tabung. Bu, mau diusahakan bayi tabung pakai tabung gas 3 kilo, 10 kilo sekalipun kalau belum waktunya Allah kasih nggak akan bisa juga. Semuanya urusan. Jadi yang sudah menikah belum ada anak, tenang. Bukan berarti kalau kamu belum punya anak artinya Allah belum menjadikan kamu wanita yang Allah mau, nggak gitu. Ini soal ujian dan kita hanyalah hamba. Hamba itu nggak bisa apa-apa kecuali yang dikehendaki oleh Allah Tuhannya. Nggak dapat apa-apa kecuali yang dikasih sama Allah Tuhannya. Hamba, tetaplah menjadi hamba. Saudariku sekalian yang saya muliakan, subhanallah, sampai akhirnya Allah SWT perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk nikah dengan Siti Hajar. Nikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Siapa tuh Siti Hajar? Bu, mantan budaknya Siti Sarah. Coba tuh. Allah kalau udah punya mau. Emang Allah nggak tahu apa? Kalau itu sesuatu hal yang bisa sangat menyakitkan bagi seorang perempuan. Istri pertama dipoligami sama mantan ART, mantan budaknya gitu. Tapi Allah punya mau tuh kayak begitu tuh, buat ngajarin kita bahwa hidup tuh memang tempatnya ujian. Kamu jangan ngarep hidup di dunia nggak diuji, pasti. Nggak siapa, semua pasti berjumpa dengan ujiannya, betul? Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kesulitan, ada yang diuji urusan rumah tangga, ada yang diuji dengan pekerjaan, ada yang diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan popularitas, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan meninggal dunianya orang-orang yang dia sayangi. Semua orang mendapatkan ujiannya masing-masing. Ujian. Emang dunia tempatnya ujian. Allah nggak kepengen kita hidup di dunia terlalu kerasan, terlalu betah. Jangan. Hidup di dunia nggak usah terlalu betah-betah begitu. Kalau terlalu betah, takutnya nggak mau pulang. Betul? Kalau kamu hidup di dunianya terlalu betah, kamu akhirnya jadi keberatan buat pulang. Kalau kamu hidup di dunia terlalu seneng, takutnya kamu jadi nggak mau mati.
Padahal yang namanya mati adalah sesuatu yang pasti. Sementara Allah kepengen kamu meninggal dunia dengan rasa penuh sukacita. Karena Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Man ahabba liqa' Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah, karihallahu liqa'ah." Aisyah, siapa yang senang ketemu sama Allah, siapa yang senang saat matinya, Allah senang buat berjumpa dengan dia. Siapa yang gak mau memati, siapa yang takut sama mati, siapa yang benci saat mati, maka Allah pun benci, Allah pun murka, Allah pun gak suka buat ketemu sama dia. Kita tidak diinginkan Allah untuk menjadi hamba yang saat matinya kita gak suka. Karenanya sama Allah dibikin hidupmu di dunia nggak usah terlalu kerasan, jangan terlalu betah. Caranya dikasih ujian sama Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya dikasih ujian sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di saat kamu diuji, ada hal-hal yang nggak enak dalam kehidupan, kamu ambil pelajarannya. Allah nggak kepengen saya terlalu kerasan hidup di atas muka bumi ini. Saatnya berbekal, saatnya nyari, biar kita bisa seneng di hidup yang singkat ini. Kita jadikan sarana berbekal menuju kehidupan yang panjang, biar kita seneng di masa sesudah kematian. Amin ya Rabbal. Sakit pastinya. Dimadu sama mantan budaknya sendiri. Allah punya mau begitu, Bu. Mau gimana lagi? Nikah, subhanallah, ujiannya belum selesai bagi Siti Sarah. Udahlah beliau dipoligami sama mantan budaknya sendiri. Subhanallah, habisnya nikah langsung hamil pula. Habisnya hamil, lahir sesudah 9 bulan, anak laki-laki pula. Nabi Allah Ibrahim hatinya menjadi sangat terpaut. Hatinya menjadi sangat cinta kepada anaknya itu. Lagi ngapa-ngapain ingat anaknya, Allah kemudian memberi ujian kepada Nabi Allah Ibrahim. Kamu cinta anakmu Ibrahim, tapi cintamu kepada anakmu tidak boleh lebih dari cintamu padaku. Ibrahim, bawa istri dan anakmu pergi. Berangkatlah Nabi Ibrahim. Nggak tahu mau perginya kemana. Sesuai dengan perintah Allah SWT. Jalan berkilo-kilo, berhari-hari melewati gurun, lembah. Melewati perkampungan demi perkampungan, mengisi bekal makanan, mengisi perbekalan air, jalan lagi. Sampai ketika mereka tiba di sebuah lembah, ghairi di zar'in, tidak ada pepohonan pun di sana. Tidak ada satu tumbuhan pun di sana. Ketika bekal makanan mereka habis, ketika bekal air mereka menipis, sesudah mereka makan minum di tempat tersebut, Nabi Allah Ibrahim naik seorang diri ke atas kendaraannya. Siti Hajar bilang, "Tunggu Ibrahim, saya lagi rapi-rapi dulu." Nabi Ibrahim bilang, "Tidak wahai Hajar, kamu harus tinggal di sini, di tempat yang gak ada apa-apa ini. Ibrahim, kita diskusi dulu deh, kita ngobrol dulu Ibrahim." Kata Nabi Ibrahim, "Tidak wahai Hajar, disinilah kamu harus tinggal." Bu, kebayang, nggak hotel, nggak losmen, nggak restoran, nggak rumah orang, bahkan tenda pun nggak ada, bahkan pohon pun satu pun nggak ada. Tidak ada satupun tumbuhan yang hidup di sana. Artinya
bahkan sisa air mereka sudah sangat menipis. Itulah yang Allah mau untuk dijalani oleh seorang perempuan solehah bernama Hajar ini. Ibu-ibu saudaraku sekalian, didekapnya anaknya, dia pandangi anaknya, dia pandangi Nabi Ibrahim, dipandangi dirinya. Kemudian dia lihat sekelilingnya, bahkan sepotong awan pun di atas mereka tidak ada, hanya biru langit bersama dengan coklat hamparan debu dan tanah di hadapan mereka. Hajar memahami satu hal, dirinya milik Allah, anaknya milik Allah, suaminya milik Allah, kehidupan milik Allah, lembah gurun itu pun juga milik Allah. Pemilik kehidupan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dengan imannya hanya perlu bertanya satu hal kepada Nabi Allah Ibrahim. Ya Ibrahim, Allah amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu meninggalkan kami berdua di tempat ini? Nabi Ibrahim mengangguk, bala ya Hajar. Betul wahai Hajar, Allah lah yang memerintahkanku meninggalkan kalian berdua di tempat ini. Siti Hajar mendekap anaknya, kemudian berkata, lirih, suara iman. Lirih, tapi kekuatan iman lebih kokoh daripada batu karang di lautan. Iman, jika kamu memilikinya. Iman, jika kamu memilikinya. Bu, Kak, Dek, saya sedang berbicara denganmu. Iman, kalau kamu memilikinya, membuatmu mampu mengalahkan apapun yang ada di atas muka bumi ini. Kamu menang kalau kamu punya iman. Makanya kalau kamu tanya sama saya, Ustazah, apa yang Allah mau dari kita? Nomor satu adalah iman. Allah mau kamu beriman padanya. Allah mau kamu percaya padanya. Allah mau kamu meyakini bahwa alam semesta ini ada pengendalinya. Alam semesta ini ada penguasanya. Alam semesta ini ada pemiliknya, pengaturnya, supirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Ibu-ibu sekalian, saya sering terbang. Dan di atas pesawat, saya bisa tidur. Sebagaimana saya lihat penumpang-penumpang lain juga bisa tidur. Kamu tahu kenapa? Karena kami tahu pesawat itu ada pilotnya. Kalau aja di saat lagi tengah-tengahan tidur atau mulai-mulai ngantuk, tiba-tiba ada pengumuman. Mohon maaf para penumpang, apakah di sini ada yang bisa nyetir pesawat? Karena pilotnya baru aja mati. Misal, saya yakin yang lagi tidur sepulas apapun pasti mendadak bangun. Gak ada yang, oh gak ada pilotnya, udah tidur lagi deh. Gak mungkin. Kita bisa tenang tidur di pesawat adalah karena kita tahu tuh pesawat ada pilotnya, ada yang nyetirnya, Bu, Kak, Dek. Walaupun saya gak kenal sama pilotnya, walaupun saya gak tahu latar belakang pilotnya, saya juga gak harus cari tahu ini pilotnya siapa nih ya, pernah ada kecelakaan gak dia sebelum ini. Dia waktu sekolah nilainya A apa C nih, kelakuannya gimana nih. Saya gak cukup cari tahu gitu kan. Sebab saya tahu pasti pilotnya udah lulus uji dan seterusnya. Dia pasti adalah seseorang yang berpengalaman untuk membawa pesawat tersebut. Kan begitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, alam semesta
ini ada supirnya, ada pengendalinya, ada pengaturnya yang telah berkata fa'alun lima yurid. Akulah yang menghendaki segala sesuatu, yang telah berkata innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkehendak, maha berkuasa terhadap apapun. Dialah yang mengatakan Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dia kehendaki terjadi pasti terjadi, yang dia tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Itulah yang menjadi zikir kita setiap kali habis selesai sholat. Kita bilang di antara zikir kita, la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'at wala rada lima qadait wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tak ada yang dapat menghalangi ketika engkau hendak memberi, ya Allah. Tak ada yang dapat memberi ketika engkau hendak menghalangi, ya Allah. Tak ada yang dapat mengubah keputusan yang telah engkau tetapkan, ya Allah. Dan tak ada hasil dari usaha siapapun jika tidak selaras dengan apa yang telah engkau tentukan, ya Allah. Andai orang sedunia ingin membahayakanmu dengan sesuatu, jika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menjagamu, pastilah engkau terjaga jua. Jika orang sedunia hendak memberi sesuatu padamu, namun sesuatu tersebut tidak Allah kehendaki untuk diberi padamu, maka tak akan pernah sampai meski orang sedunia mengupayakannya untukmu. Fahami itu. Suamimu hanyalah makhluknya Allah. Anakmu hanyalah hambanya Allah. Orang tuamu sama-sama ciptaan Allah. Tetanggamu, followersmu, pejabat di negerimu, semuanya hanyalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berkuasa atasmu hanya satu, namanya, saya ulangi biar kamu ngerti, yang berkuasa atas dirimu hanya satu, namanya, yang dapat memberi rejeki kepadamu hanya satu, namanya, yang dapat mengendalikan hidupmu hanya satu, namanya, yang bisa ngasih kamu sakit sekaligus yang dapat menyembuhkannya hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Maka imanmu, kamu ingin menjadi seseorang yang diinginkan Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menginginkan kamu beriman kepadanya. Seperti Hajar. Ketika dia sudah paham, ketika dia sudah tahu suaminya yang adalah seorang nabi berkata, Allah lah yang memerintahkanku meninggalkanmu dan anak kita di tempat ini. Hajar dengan kekuatan imannya, meskipun lirih, ia berkata, jika Allah yang memerintahkan, maka kerjakanlah wahai Ibrahim. Allah tak akan pernah menyia-nyiakan aku. Selagi kamu di jalan Allah, Bu, jangan takut. Jangan takut. Selagi kamu di jalan Allah, Nak, jangan takut. Jangan takut. Selagi kamu di jalan Allah, Dek, jangan takut. Ustazah, saya pengen pakai kerudung, tapi suami saya nggak bolehin saya. Katanya dia mau ninggalin saya kalau saya berkerudung. Katanya kayak nenek-nenek. Nggak gitu juga kok, banyak nenek-nenek nggak pakai kerudung. Di jalan Allah jangan takut. Ustazah, orang-orang di tempat kerja saya maksa saya buat korupsi.
Di tempat kerja saya minta saya buat menggelapkan dana. Ustazah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya membersamai mereka dalam dosa, ataukah saya tetap istiqomah di jalan Allah? Pilih Allah, pilih Allah, pilih Allah. Agar Allah tetap membersamaimu di saat yang lain meninggalkanmu. Kalau kamu harus memilih antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, pilihlah Allah. Kalau kamu harus memilih antara harta dunia dengan Allah, pilihlah Allah. Kalau kamu harus memilih antara kesehatan dengan Allah, pilihlah Allah. Kalau kamu harus memilih antara keluarga atau Allah, pilihlah Allah. Kalau kamu harus memilih antara suamimu atau Allah, pilihlah Allah. Dalam keadaan apapun, pilihlah Allah. Agar Allah tetap membersamaimu di saat yang lain meninggalkanmu. Agar Allah tetap membersamaimu di saat yang lain meninggalkanmu. Dek, gak usah takut. Gak usah takut. Ustazah, bapak ibu saya nyuruh saya pacaran Ustazah. Karena umur saya hampir 30 tahun dan belum ada laki-laki yang mendekati saya. Jangan takut, Dek. Jodoh itu urusan Allah. Minta sama Allah. Jadi saya pacaran apa gak pacaran, jangan mau pacaran, Dek. Dosa, pacaran tuh dosa. Jadi siapapun di antaramu yang sekarang sedang punya pacar, putuskanlah. Ustazah, jangan salah Ustazah. Yang punya pacar bukan cuma adik-adik, ada banyak emak-emak pada punya pacar. Ya Allah, ya Allah. Jangan mau menjalin hubungan yang membuatmu putus hubungan dari Allah. Saya sampaikan padamu dengan sepenuh cinta. Saya kasihan. Saya kasihan. Saya kasihan sama dirimu, Bu, Kak, Dek, Nak, siapapun kamu. Saya sayang karena kamu umat Nabi saya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ucapan saya. Jangan mau menjalin hubungan dengan siapapun jika itu membuatmu putus dari Allah. Dan saya sarankan kamu, putuskanlah hubunganmu dengan siapapun yang jika kamu berhubungan dengannya membuatmu tak dapat memiliki hubungan dengan Allah. Allah tidak ridha dengan hubungan yang haram, Bu. Allah tidak ridha dengan hubungan yang haram, Dek. Ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah. Kamu sudah tahu itu. Kamu udah tahu itu. Apal banget mas setan. Akrab ya. Masya Allah. Jika Allah memerintahkanmu, hai Ibrahim, tinggalkan kami, Allah akan menjaga kami. Dan Bu, Nabi Ibrahim pun pergi. Tapi subhanallah, ini dia nih, Nabi Ibrahim sebelum pergi, terakhir dia lihat anaknya dalam dekapan istrinya, hanya jadi kayak satu titik di tengah gurun. Di tengah gurun pasir yang coklat, di atasnya langit biru. Dia kemudian menitipkan keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni askantu min dzurriyyati
dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan istri dan anak keturunanku di lembah yang bahkan tidak ada satupun pepohonan dan tumbuhan di sana. Ya Allah, jagalah keduanya ya Allah. Dan Bu, kamu juga begitu. Kamu melepas anakmu di pondok pesantren atau sekolah di luar kota, titipkan kepada, titipin sama Allah, titipin sama Allah. Penjagaan Allah lebih daripada penjagaan siapapun. Dan saya sarankan buat ibu-ibu yang anaknya jauh, Ustazah kadang-kadang suka bingung, Ustazah kalau nasihatin anak tuh apa ya Ustazah? Minta mereka untuk jagain dua hal. Satu, nak jangan tinggal sholat. Dua, nak jangan tinggal sholawat. Sebab sholat adalah hubungan mereka sama Allah. Jangan sampai putus hubungan sama Allah. Dan sholawat adalah hubungan mereka sama Nabi Muhammad. Jangan sampai putus hubungan mereka dari Nabi Muhammad. Jagain itu aja sekurangnya dua hal tersebut. Ibu-ibu sekalian, subhanallah Bu, walaupun beriman tapi kan air menipis bikin panik. Apalagi ketika mulai minum dan airnya tes-tes habis, panik Siti Hajar di dekapnya anaknya. Ibu-ibu sekalian, apa yang kemudian dilakukan? Ikhtiar. Nih, ikhtiar. Kamu ibu-ibu sekalian, ikhtiar dan doa. Kamu mengerjakan sesuatu, taat di jalan Allah SWT. Bukan berarti sesudah beriman kamu ya udah dah kalau gitu. Ini kan saya kan ikut jalannya Allah nih. Allah lagi kasih saya tinggal di sini nih sekarang. Anak saya mulai kehausan nangis, ya udah deh pasrah aja. Kalau gitu nggak ada apa-apa juga, ya udahlah bismillah. Ya Allah mati dah ya Allah. Nggak gitu, nggak gitu. Kamu harus berikhtiar, usahakan. Makanya kenapa perempuan perlu belajar, kenapa perempuan perlu mengupayakan. Jadilah perempuan berdaya. Ibu-ibu saudaraku sekalian, jadilah perempuan yang profesional. Ustazah profesional apa? Orang saya cuman IRT aja. Ibu rumah tangga. Bu, kamu kalau kerjakan sesuatu harus profesional. Kamu ngapain di rumah? Saya masak Ustazah. Masaklah dengan profesional. Masak yang enak. Masak dengan penuh cinta. Masak, suguhkan. Buat anakmu, buat suamimu, makanan-makanan yang bergizi. Jadilah profesional. Ibu-ibu sekalian, jangan kamu pikir itu gak ada pahalanya. Jangan kamu berpikir itu gak ada pahalanya. Dan buat yang sedang bekerja sebagai ASN misalnya gitu, atau jadi apapun pekerjaanmu, kerjakan dengan profesional. Sebagaimana saya berusaha untuk mengerjakan apa yang saya kerjakan dengan profesional. Saya disuruh mimpin qiyam, ya udah saya mimpin qiyam walaupun suara saya kemana-mana. Tapi mudah-mudahan bacanya dari hati, kita bisa mengikuti dari hati, kan begitu? Diminta buat baca natawasal, ya udah walaupun suara saya ala kadarnya, tapi mudah-mudahan bacanya dengan hati, mudah-mudahan sampai doa-doa kita pada Allah SWT. Kamu sebagai hambanya Allah, Bu, kita diperintahkan Allah buat ngerjakan taat. Sholat misalnya, sholatlah dengan profesional. Ibu-ibu sekalian, umur udah hampir kepala 5. Kalau sholatnya suratnya itu aja. Kalau nggak kuliah kulhu. Malaikat udah hafal. Begitu waladhdallin, malaikat atid bilang merokib kulhu. Nggak pindah-pindah suratnya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Jadi hamba yang profesional. Inna Allah ahab min abdin idza fa'ala syai'an atqanah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mau. Nah,
Nah, kamu nanya kan, perempuan yang Allah mau yang kayak gimana? Nih kata Nabi Muhammad, Allah mau sama hamba, Allah suka sama hamba yang kalau mengerjakan segala sesuatu, ia mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Kalau sholat khusyuk, kalau puasa lapar. Puasa mah pasti lapar, Ustaz. Belum tentu. Kalau kamu makannya habis-habisan di waktu sahur dan di malam sebelumnya, besok mau puasa nih. Kalau gitu saya makan semuanya nih, biar besok nggak lapar. Besoknya bisa jadi nggak lapar. Teman-teman sekalian, kerjakan dengan profesional. Sholat yang benar, rukunya yang benar, i'tidalnya yang benar. Kalau doa yang benar, bagian dari ikhtiar. Allah senang. Innallaha yuhibbul mulihina fi du'aih. Allah senang sama hambanya yang kalau berdoa ia mulih, ia sungguh-sungguh, ia merayu Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa dengan kesungguh-sungguhan. Ya Allah, ayo dong ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Begitu kalau doa yang serius. Kalau doa yang serius. Saya ceritain sama ibu-ibu. Berapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu, ada satu hubabah, Babah Syarifah namanya, putri dari seorang ulama terkemuka, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, lagi datang ke Indonesia dan datang ke majelis saya yang menterjemah. Habis selesai beliau ceramah, saya sampaikan sama beliau, Hubabah, ini saya mewakili ibu-ibu nih mau nanya sama Hubabah, tolong jawab pertanyaan-pertanyaan kami. Dia bilang, silahkan Ustazah Halimah. Saya bilang, banyak sekali saya diberi pertanyaan tentang ibu-ibu nih banyak punya anak nih, tapi anaknya tuh bandel, bingung cara ngedidik anaknya, bingung gimana cara ngasih tahu sama anak, nggak ngerti caranya bagaimana harus berbuat buat anaknya gitu. Hubabah Syarifah kemudian menjawab. Dia bilang, satu hari, saya mau jawab dengan cerita aja kata beliau. Satu hari datang seorang perempuan kepada abah saya. Dia nangis sama abah saya. Matanya juga udah sembab dari sebelum datang. Sepertinya beliau nangis udah cukup lama. Dia bilang, Habib, tolongin saya Habib. Saya punya anak, ini satu-satunya anak saya. Saya janda Habib, sudah nggak punya suami. Suami saya udah meninggal dunia, ninggalin anak saya ini satu ini Habib. Anak saya ini Habib, bandel. Suruh sholat susah, suruh ibadah susah. Saya nggak ngerti gimana cara ngomongin anak saya Habib. Tolong saya Habib. Tolong saya doakan anak saya ini Habib. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad jawab begini, Bu, saya akan bantu ibu doain anak ibu. Saya akan bantu ibu doain anak ibu. Tapi ibu harus tahu, doa ibu buat anak ibu lebih mustajab, berkali-kali lipat dibandingkan dengan doa saya ataupun doa siapapun. Karena Nabi Muhammad bilang, doa ibu untuk anaknya setara doa Nabi buat umatnya. Baik ataupun buruk, mustajab doa ibu buat anak. Makanya jangan sampai doain buruk buat anak. Jangan sampai ibu-ibu nyumpahin anak, ngedoain hal buruk buat anak. Jangan Bu, jangan. Semarah apapun kamu sama anakmu, jangan pernah mendoakan buruk buat anakmu. Nanti kalau ada apa-apa yang gak enak sama anak kamu juga sedih kan. Kamu juga susah kan, jangan. Yang sayang sama anak. Kalau kamu lagi marah sekalipun, kamu kalau doa gini aja, ya Allah saya memang lagi marah sama anak saya ya Allah, tapi saya tetap ridho sama anak saya, ridhoilah anak saya ya Allah. Kenapa? Sebab kalau kamu ridho sama anak kamu, Allah ridho. Kalau kamu dan Allah ridho sama anak kamu ujung-ujungnya surga. Kalau anak kamu ujungnya surga, pasti
nanti satu waktu akan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala jadi baik. Sekarang belum, tapi nanti mungkin untuk berjumpa dengan hidayah, mungkin untuk berjumpa dengan jalan surganya. Sebaliknya, kalau kamu bilang, ya Allah saya nggak ridho sama anak saya, Allah nggak ridho sama anak kamu. Sebab ridallah fi ridal walidin, sukhtullah fi sukhtil walidin. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Kalau kamu nggak ridho, Allah nggak ridho, anak kamu ujungnya neraka. Kalau anak kamu ujungnya neraka, apa yang bisa kamu harapkan untuk seseorang yang akan berakhir di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Naudzubillah min dzalik. Susah buat dapat hidayahnya. Susah buat dapat hidayahnya. Maka semarah apapun jangan sampai nggak ridho sama anak kamu. Ibu-ibu sekalian, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad terus bilang begini nih sama perempuan tersebut. Bu, saya minta kamu yang serius. Kayak kamu nangis sekarang di hadapan saya, nangislah di sepertiga malam terakhirmu, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kamu ngomong sama saya dengan linangan air mata semacam ini, bicaralah yang seperti itu di hadapan Allah. Sesudah kamu mengerjakan sholat tahajud beberapa rakaat, nangis sama Allah Subhanahu wa taala, serius sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengijabah doamu. Ikhtiar profesional sebagai seorang perempuan, ketika kamu berdoa, berdoalah dengan serius, berdoalah dengan profesional. Kalau minta yang serius, diamalin Bu sama perempuan tersebut. Ia bangun di sepertiga malam terakhirnya. Ibu-ibu yang pada punya anak, yang serius doain anakmu. Bu, anak kamu perlu banyak punya tabungan dari orang tuanya. Kamu mau ninggalin sesuatu bukan? Kamu harus ngasih tabungan sama anakmu Bu, saldo yang cukup buat anakmu. Saldo apa Ustazah? Seindah-indah saldo dan tabungan yang kamu persiapkan buat anakmu adalah tabungan doa. Saldo doa, simpen banyak-banyak buat anakmu. Terutama di sepertiga malam terakhir. Yang serius, hidup tidak sebercanda itu Bu. Udah umur segini tuanya enggak tahajud-tahajud juga. Sholat subuh bahkan mau kesiangan bangunnya. Hamba macam apa dirimu itu? Hamba macam apa dirimu itu? Sholat berantakan. Udah setua ini hidupmu. Dan kamu berharap Allah memberi kepadamu apa yang kamu mau. Kamu selama ini tidak menjadi yang Allah mau. Ayo yang serius. Taatnya yang serius, doanya yang serius. Bangun perempuan ini di sepertiga malam terakhir. Dia sholat beberapa rakaat tahajudnya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, anak saya ya Allah. Saya gak ngerti ngadepinnya ya Allah. Tolongin anak saya ya Allah. Jadikan dia anak yang soleh ya Allah. Kesian anak saya ya Allah. Bimbing anak saya ya Allah. Bimbing anak saya ya Allah. Dengan linangan air mata dia minta pada Allah Subhanahu wa taala, tolong jaga anak saya ya Allah. Bapaknya udah gak ada, saya gak ngerti ngejaganya ya Allah. Tolongin anak saya ya Allah. Jagain anak saya seperti Engkau telah menjaga anak-anak dari hamba-hamba yang tercinta di sisimu. Bu, Hubabah Syarifah cerita. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dia bilang, Halimah, saya dapati di kampung kami nggak ada anak lebih solehah daripada anaknya dia ini. Hafal Quran. Tiap malam sholat tahajud dengan membaca 10 juz Al-Quran. Sampai semua orang di kampung yang pada punya anak gadis berharap jadi mantunya dia ini.
dari anak yang ditangisin karena dianggap nggak soleh, dengan doa ikhtiar ibunya berupa keseriusan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segalanya akan menjadi manis. Wal aqibatu lil muttaqin. Kata Allah, happy ending, akhir yang baik akan Allah berikan, akan Allah hadiahkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang menempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Subhanahu wa taala mau buat kamu kerjakan. Jadilah hambanya yang bertakwa. Tenang Bu, tenang. Tenang. Allah menghargai usaha. Di saat manusia peduli hasil, Allah pedulinya usaha kamu. Kamu gak usah takut, Ustazah, saya ini kan kerja nih. Di saat atasan saya lagi gak lihat, ya udah saya asal-asalan aja. Bu, atasan kamu gak lihat, tapi Allah lihat. Ada ibu-ibu nih, kalau malam-malam di saat suaminya udah tidur, dia WhatsAppan sama laki-laki yang bahkan sedang terlentang tidur di samping istrinya. Apa kabar kamu sayang? Ya Allah, dia tidur di samping suaminya. Laki-laki yang dia WhatsAppan, yang dia chatan itu, dia juga sedang tidur di samping istrinya. Dan kamu bilang, ah Ustazah ini tuh biasa-biasa aja kok. Kita memang saling sayang Ustazah, tapi tidak saling bertemu kok. Kami saling bisa menjaga hati. Nah kalau kamu sampai sayang, artinya kamu gak bisa jaga hati. Suami saya gak tahu kok Ustazah, betul. Suami kamu gak tahu, tapi pemiliknya, Tuhannya, Allah, pengatur hidupmu yang akan membalas setiap perbuatanmu. Dia tahu semua yang kamu kerjakan. La yakhfa 'alallahi syai'. Tidak ada yang samar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzati sudur. Kamu mau ngomong kenceng, kamu mau ngomong pelan, Allah bahkan tahu apa yang ada di dalam hati kamu. Hati-hati, hati-hati. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yang takut sama Allah. Allah melihat semua perbuatanmu, Allah mengetahui isi hatimu. Maka yang baik, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang solehah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan lihat bagaimana akhir kehidupan untuk seorang perempuan soleha. Hajar kemudian jalan dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, nyari air, nyari mungkin ada kafilah dagang. Dia lihat di bawah, oh ternyata ada air di situ. Dia pun berlari ke sana, kemudian sampai sana ternyata halusinasi belaka, fata morgana belaka, nggak ada air di sana. Jalan lagi, kekeringan, lapar, haus. Bu, dulu waktu saya dengar cerita kisahnya Hajar ini, saya kirain Sofa Marwah tuh deket, ternyata 500 meter. Sekarang aja orang sa'i, nih hari-hari lagi banyak orang sa'i. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, capek sa'i itu. Padahal nggak lapar, nggak haus, rame orang, nggak panas, AC dari ujung ke ujung, nggak ketakutan. Kebayang Hajar waktu dulu sa'i kayak apa rasanya? Sampai kemudian sesudah habis seluruh usahanya, sesudah dia udah tidak bisa lagi mengusahakan sesuatu, udah 7 Sofa Marwah, Sofa Marwah, Marwah Sofa. Dia pun kembali kepada anaknya. Dia baringkan dirinya. Anaknya udah nggak ada lagi kehidupan, Bu. Udah lemes matanya, bahkan udah nggak bisa kebuka lagi. Diletakkan anaknya di sampingnya. Dia pun berbaring di sampingnya. Ya Allah, kami milikmu. Apapun yang terjadi, kami ridho atas tiap keputusanmu.
Jika akhirnya adalah kami berdua mati di tempat ini, ya Allah, tak akan kami menyalahkan-Mu ya Allah. Semua dari-Mu dan kami hanya akan kembali padamu. Kami milik-Mu dan hanya kepadamu lah kami kembali. Pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi yang bisa dilakukan, tapi demikianlah cara Allah menolong hamba-hambanya. Bu, ingat ucapan saya. Malam kalau semakin gelap, pertanda fajar sebentar lagi terbit. Untukmu yang sekarang sedang berada dalam masalah yang sangat pelik, tunggulah. Tetaplah di jalan Allah, tetaplah berdoa, tetaplah meminta. Jangan putar balik. Jangan pilih dosa, jangan pilih jalan salah, tetaplah di jalan Allah dan tunggulah. Malam kalau semakin gelap, pertanda fajar sebentar lagi terbit. Nggak lama Sayyidah Hajar dengar suara gemericik air, dia pun segera duduk dengan sisa-sisa tenaganya, dan di sanalah begitu mudah Allah alirkan air Zam-Zam. Allah Bu, kalau mau ngasih aja. Allah kalau mau ngasih aja, nggak peduli. Allah nggak peduli. Ibu-ibu saudariku sekalian, ini perempuan yang ada di hadapanmu ini Bu, bukan sesiapa. Saya hanyalah seorang anak kampung, ibu-ibu saudariku sekalian. Bapak saya bahkan bukan ulama, ibu saya bukan anak kiai, bukan. Biasa-biasa saja. Barangkali karena doa umi saya, barangkali karena doa abah saya, barangkali karena doa seseorang yang meminta dengan penuh ketulusan. Ia bisa pegang mic sekarang di hadapanmu, menceritakan padamu tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu, kita semua bukan sesiapa, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Kita semuanya bukan sesiapa, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi kepada kita. Maka kamu yang kepengen jalan hidup kamu bahagia, jalan hidup kamu selalu dalam ridhonya Allah, kamu pengen keluarga kamu baik, semuanya baik nih. Kamu pengen menjadi seorang perempuan yang Allah mau, berimanlah, bertakwalah, dan seriuslah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah, tetaplah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarkan segala sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan seriuslah dalam menengadahkan tangan pada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal itu jika kamu laksanakan dalam hidupmu, sangat mungkin Allah hadiahkan untukmu sebagaimana Allah menghadiahkan sumur Zam-Zam buat Sayyidah Hajar. Ibu-ibu sekalian, Sayyidah Hajar lapar, haus beberapa saat, akan tetapi nggak ada orang punya pahala ngasih minum orang lebih banyak daripada Siti Hajar. Sampai dengan sekarang, semua orang minum air Zam-Zam, Siti Hajar dapat pahalanya, Bu. Karena Allah menghadiahkan sungai air Zam-Zam tersebut, sumur Zam-Zam tersebut buat Sayyidah Hajar. Ibu-ibu sekalian, Allah kalau mau ngasih berkah dalam kehidupanmu, luar biasa berkahnya. Kayak Sayyidah Hajar itu, subhanallah, subhanallah. Tetaplah di jalan Allah. Yuk udah sore. Saya mau tutup majelis kita ini dengan kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Kita mau doa. Ya, ini ba'da maghrib nih masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amal fiha ahabbu ilallah min 'ashr Dzulhijjah." Tidak ada hari di mana Allah sangat menyukai ibadah dan amal soleh hamba-hambanya dibandingkan daripada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang akan segera kita jelang.
Kamu kalau doa Allah sangat senang sama doa kamu. Kamu kalau sholat Allah senang banget sama sholat kamu. Kamu kalau lagi zikir Allah senang banget sama zikir kamu. 10 hari dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama yang segera akan kita jelang. Ibu-ibu baca dikiran-dikirannya, saya udah taruhkan di Instagram saya. Boleh dibuka di sana untuk ibu amalkan. Boleh bacanya kapan aja itu dikiran-dikiran Asyr Dzulhijjah. Ibu baca 10 kali itu. La ilaha illallah adadal layali wad duhur. La ilaha illallah adadal ayami wasyuhur. Baca 10, naik lagi, baca lagi. Terus begitu 10 kali selama 10 hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang baca doa itu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kita punya dosa banyak, mudah-mudahan kita pun juga dapat ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian yang saya muliakan, yuk kita akan baca suratul Fatihah yang serius. Saya tahu dari muka-mukanya ibu-ibu ini pada punya banyak hajat pada Allah. Betul? Hajatnya enggak 1, enggak 2, panjang. Sepanjang daftar belanjaan di Shopee. Panjang bener daftarnya Bu ya. Ayo bismillah. Bismillah. Kamu yang punya hajat pada Allah Subhanahu wa taala, kita mau serius doa minta sama Allah. Ini Bu, kenapa saya senang perkumpulan majelis-majelis orangnya banyak. Kalau orangnya banyak Bu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang ditolak. Tapi kan ada juga 1, 2, 3, 10, 20 orang yang diterima sama Allah. Berkatnya yang diterima, semuanya bakalan diterima. Kalau banyak kayak begini nih Bu, ada 1, 2, 3, 10, 100 orang pendosa. Tapi ada juga 1, 2, 3, 5, 6 orang, 10 orang solehah. Semoga dengan berkatnya yang solehah, yang pendosa-pendosa diampuni Allah SWT. Kita mau minta dengan serius pada Allah SWT. Ini kalau kumpul banyak semacam ini ibu-ibu sekalian, ada 1, 2, 10, 100 orang hatinya nggak bagus, tapi pasti ada 1, 2, 10, 20, 30, 100 orang hatinya bagus. Mudah-mudahan dengan berkat perempuan-perempuan yang hatinya bagus, yang hatinya kurang bagus, jadi Allah pandang, Allah perbaiki. Allah baguskan hati kita semuanya dengan berkat orang-orang yang hatinya bagus di antara kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kumpul begini dari 1, 2, 3, 4, 5 orang yang mungkin dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin ada 100, 200 orang yang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu. Dan semoga dengan berkatnya 1, 2, 100, 10 orang, saya nggak tahu berapa jumlahnya, yang tercinta di antara kita di hadapan Allah. Semoga semua yang hadir jadi dicinta Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin di antara yang hadir ini pasti ada orang yang dosanya banyak. Pasti. Pasti di antara kita ada orang-orang yang punya gunungan dosa. Gunung dosa, bukan hanya karung, gunung dosa. Dia punya di atas beban kehidupannya. Yang gunung dosa ini akan sangat mungkin untuk melumat dia di hari akhirat nanti, menjadikannya hancur berantakan. Tapi di antara kita pasti ada orang-orang yang tengadah tangannya memohon ampunan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan minta dengan berkatnya yang solehah di antara kita, agar dosa-dosanya para pendosa di antara kita Allah ampuni. Kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keberkahan orang yang akhlaknya paling mulia di antara kita, yang berantakan-berantakan agar Allah Subhanahu wa taala perbaiki akhlaknya. Hajat kita kepada Allah, kita memohonkan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua penyakit-penyakit hati kita Allah sembuhkan. Semoga semua berantakan-berantakannya kehidupan kita Allah perbaiki. Semoga yang ganjil-ganjil dari diri kita Allah genapkan.
Semoga yang rusak-rusak Allah benahi. Semoga yang mencong-mencong, yang enggak lurus Allah luruskan. Semoga Allah SWT mengaruniakan seindah-indah kehidupan buat kita menuju Allah. Hingga Allah mengaruniakan kepada kita seindah-indah kematian saat waktunya tiba. Dan semoga di masa sesudah kematian Allah hanya akan menerima kita. Allah hanya akan mengaruniakan kepada kita seindah-indah kehidupan di alam akhirat sana. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah. Taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pandanglah kami semua saat ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Pandang semuanya ya Allah tanpa terkecuali dan sayangilah kami semua ya Allah. Pandang yang solehah di antara kami ya Allah. Pandang yang setengah solehah di antara kami ya Allah. Pandang yang belum solehah di antara kami ya Allah. Pandanglah yang amal pahalanya banyak di antara kami ya Allah. Pandanglah yang sedikit amal solehnya di antara kami ya Allah. Pandanglah pula para pendosa-pendosa di antara kami ya Allah. Yang andai catatan dosanya dibuka, niscaya ia cukup untuk tergelincir ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Yang andai dosanya tidak Engkau ampuni, akan membuatnya tergelincir ke dalam neraka di hari akhirat nanti. Kami mohon padamu, pandang semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu. Sayangi semuanya ya Allah. Sayangi yang solehah, yang pendosa. Sayangi semuanya ya Allah. Kasihani semuanya ya Allah. Yang ibadahnya banyak, yang ibadahnya berantakan, sayangi semuanya ya Allah. Yang hatinya baik, yang hatinya rusak, sayangi semuanya ya Allah. Sebab kami semuanya hamba-Mu ya Allah. Sebab kami semuanya hamba-Mu ya Allah. Dan kami meminta kepadamu ya Allah, wahai yang maha berkehendak terhadap segala sesuatu, kami beriman padamu. Kami tak pernah sujud kepada selain-Mu. Kami kalau sholat kami menghadap padamu ya Allah. Kami tidak pernah sholat menghadap kepada selain-Mu. Kami sujud hanya kepadamu ya Allah. Sebab kami meyakini la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kami beriman padamu. Kami beriman padamu. Maka sayangilah kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Jika kami berbuat dosa bukan karena kami tidak beriman padamu, kami hanya terkalahkan hawa nafsu. Kami hanya terkalahkan hawa nafsu.
maka kasihanilah orang-orang yang kalah ini ya Allah. Kasihanilah hamba-hambamu yang kalah ini ya Allah. Kami mohon padamu, ampunilah kami ya Allah. Kami mohon padamu, bimbing kami ya Allah. Bimbing kami biar kami bisa berjalan di jalan-Mu ya Allah. Seperti mana hamba-hambamu yang soleh-soleha. Seperti Hajar yang berjalan di jalan-Mu dan Engkau anugerahkan untuknya sungai, sumur Zam-Zam. Seperti Sarah yang berjalan di jalan-Mu dan Kau anugerahkan untuknya Nabi Allah Ishak. Ya Allah, kami tak akan pernah putus asa dari-Mu. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Kami tak akan putus asa dari meminta kepadamu ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Bimbing kami. Bimbing keluarga kami. Bimbing anak-anak kami. Jangan lepaskan mereka ya Allah. Amin ya Allah. Jangan tinggalkan mereka ya Allah. Bimbing anak-anak kami ya Allah. Amin ya Allah. Kami titipkan mereka semuanya kepadamu ya Allah. Seperti Engkau telah membimbing anak-anak Nabi Allah Ibrahim. Bimbing pula anak-anak kami ya Allah. Kami mohon padamu. Jangan biarkan anak-anak kami terjerumus ke jalan-jalan yang salah. Jangan biarkan anak-anak kami terjelembab ke dalam lembah hitam. Jangan biarkan anak-anak kami terpenjara dalam dosa-dosa. Jangan biarkan anak-anak kami terjebak dalam pergaulan-pergaulan yang salah ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Jauhkan kami dari dosa. Jauhkan kami dari yang haram. Biarkan kami tetap berada di dalam jalan takwa kepadamu ya Allah. Amin ya Allah. Jangan biarkan seorang pun di antara kami meninggalkan sholat. Ya Allah. Jangan biarkan seorang pun di antara kami jadi anak durhaka sama orang tua. Jangan biarkan seorang pun di antara kami memutuskan tali silaturahmi. Ya Allah. Kasihanilah kami semuanya ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami. Amin. Tutup segenap aib-aib kami. Amin ya Allah. Sayangi kami di saat sehat. Sayangi kami di saat sakit. Sayangi kami di saat kami dicinta. Sayangi kami di saat kami dibenci. Sayangi kami ya Allah di saat kami mengerjakan taat. Dan tetap sayangi kami di saat kami sedang berbuat dosa. Untuk Engkau anugerahkan kepada kami jalan taubat. Amin ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, sayangi kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami. Karuniakan kepada kami kematian dalam husnul khatimah. Amin ya Allah. Karuniakan akhlak yang terpuji untuk kami ya Allah. Amin ya Allah. Bimbing kami jadi hamba-Mu yang solehah ya Allah. Yang jadi istri di antara kami, jadikan ia istri yang solehah bagi suaminya. Amin. Yang jadi ibu di antara kami, jadikan ia ibu yang solehah bagi anak-anaknya. Kami semuanya ya Allah, jadikan kami semuanya anak-anak yang solehah bagi kedua orang tua kami ya Allah. Amin ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah, dimanapun saja mereka berada. Yang orang tuanya sudah berada dalam kubur, sayangilah mereka ya Allah. Amin ya Allah. Bahagiakan mereka dalam alam kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dengan kalimat tersebut kami hidup, matikan kami pula dengan kalimat tersebut ya Allah. Amin. Jangan pernah cabut iman Islam yang telah Engkau karuniakan dalam kehidupan kami ya Allah. Amin. Tetapkan kami jadi hamba-Mu yang beriman dimanapun saja kami berada ya Allah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.